Iya flu, jadi makan obat flu dan tertidur lelap. Windy memeluk Carla dengan erat, lengannya agak gemetar karena mengeluarkan banyak tenaga, bajunya juga basah. Kamu, siapanya anak? Tanya petugas itu lagi. Bibinya. Ketika Windy berbicara, ada orang yang ingin mengambil koper. Koper itu hampir menabrak Carla. Ia lekas menggunakan tangan melindungi kepala Carla sehingga bagian punggung tangannya tergores oleh koper. Petugas bandara melihat Windy begitu menyayangi anak, jadi dia tak banyak bertanya lagi. Ia melepaskan mereka dan mengingatkan mereka di depan ada kereta anak bisa digunakan. Windy berterima kasih, tetapi ia tak berani menggunakan kereta anak. Ia takut Linda akan menyakiti Carla, jadi ia terus memeluk Carla dengan erat, tidak berani melepaskannya. Sekelompok orang itu tiba di ruang tunggu kelas bisnis. Akhirnya Windy dapat memeluk Carla sambil duduk dan agak bersantai sejenak. Linda menginstruksikan kepada 4 orang itu, 2 orang menunggu di luar, 2 orang lainnya berdiri di belakangnya. Linda duduk di sofa memelototi Windy dengan dingin, lalu memperingatkan dengan suara rendah, "Jangan ketakutan seperti itu. Semua orang melihat kita. Jika menarik perhatian polisi, hidupmu akan berakhir." "Kapan kamu melepaskan Kak Dani?" Windy bertanya sambil mengenyitkan kening. "Aku sudah melakukan semua yang kamu minta, membawa Carla keluar. Begitu aku tiba di Thailand, tentu saja aku akan meminta orang melepaskan Dani." Linda berkata dengan dingin, "Selama aku tiba di Thailand dengan aman, kamu dan Dani akan baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu, ia yang mati pertama. Lalu kedua adalah kamu." "Apa maksudmu?" Windy tercengang. "Sesuatu seperti apa?" "Omong kosong. Kamu pikir Daniel dan Tracy mudah ditaklukkan?" Linda bergumam. "Mereka sekarang sedang mencariku. Jika mereka tiba di sini, akan sangat merepotkan." "Tapi aku sudah melakukan hal yang kamu minta." Windy panik. "Kamu lepaskan Kak Dani. Ia terluka dan dikurung selama sebulan olehmu. Jika begini terus, ia akan mati." "Untuk apa buru-buru? Tiba di Thailand dulu, baru lepaskan orang." Linda tidak berkompromi. "Sekarang juga, lepaskan," Windy berkata dengan serius. "Kalau tidak, aku akan berteriak." "Kamu..." Linda memandang para petugas polisi yang sedang berpatroli di luar. Ia menggetakkan gigi. "Sekarang, aku dan anak berada di tanganmu. Kita adalah Sandra, berguna bagimu. Kak Dani tidak ada gunanya untukmu. Untuk apa kamu mengurungnya?" Windy berkata dengan tergesa-gesa. "Selama kamu melepaskan dia, aku akan mendengarkan perkataanmu." "Bagaimana kalau kamu bermain trik?" Linda sangat-sangat berhati-hati setelah mengalami berbagai hal dan mengalami banyak frustasi. Akhirnya sekarang ada orang yang membantunya. Ia baru bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah peluang terakhirnya. Jika terjadi sesuatu lagi, ia akan benar-benar sulit melarikan diri. "Kamu terlalu meninggikanku," Windy berkata sambil tersenyum pahit. "Aku hanyalah orang biasa. Aku bisa memainkan trik apa? Apalagi masih ada Carla. Bagaimana bisa aku melarikan diri sambil menggendongnya?" "Coba saja kalau berani." Linda merasa ucapannya benar. Ia selalu meremehkan Windy. Ia merasa Windy hanyalah pengikut Tracy yang penurut, tidak ada kemampuan atau kecerdasan apapun. Sama sekali tidak bisa lolos dari genggaman tangannya. Selain itu masih ada Carla, kartu asnya. Jadi Linda menelpon membiarkan orang itu melepaskan Dani. "Aku ingin mendengarnya. Aku ingin bicara dengan Kak Dani, memastikan dia benar-benar pergi dengan aman." Windy mendekat dengan semangat. "Berisik sekali."
Linda menyerahkan ponsel kepadanya dan bergumam kesal. "Duduk sana, bau keringat, bau sekali." Windy menggendong Carla sambil memegang ponsel. "Halo, Kak Dani, Kak Dani." "Windy," suara Dani sangat lemah. "Jangan pedulikan aku bisa melindungi diriku." "Kak Dani," Windy menangis ketika mendengar suara Dani. "Maafkan aku yang melibatkanmu. Jika bukan karena aku, kamu juga tidak akan ditangkap." "Bukan karenamu, Kak Dani. Mereka akan segera melepaskanmu. Di dalam kartu bankku masih ada 200 juta. Kode sandinya adalah ulang tahun Carla. Kamu gunakan saja untuk periksa lukamu." Ketika Windy berbicara, pengeras suara di bandara menyiarkan bahwa penerbangan pesawat ke Chiang Mai, Thailand akan berangkat. Linda langsung merebut ponsel dan mematikan telepon itu. "Aku belum selesai bicara." Plak. Windy baru saja ingin bicara, Linda langsung menampar wajahnya dan menggetakkan gigi. "Wanita jalang, banyak sekali omong kosongmu. Apa kamu ingin membocorkan informasi padanya?" "Aku tidak." Windy meneteskan air mata. "Kak Dani terluka karena aku. Tenaga untuk berbicara saja tidak ada. Aku membocorkan rahasia apa? Aku hanya takut akan melibatkannya lagi." Benar juga. Linda berpikir benar juga perkataannya. Demi pria ini, kamu bahkan mengkhianati Tracy. Bagaimana bisa kamu menolongnya dari mara bahaya? Selain itu, sekarang dia sudah mau mati karena penyakitnya. Mana ada tenaga melakukan hal lain lagi? Windy menundukkan kepala meneteskan air mata tak berhenti. "Sudahlah, gendong anak pergi. Sudah mau naik pesawat." Linda memerintah. "Cepat sedikit." Windy menggendong Carla dan berdiri lalu mengikuti dari belakang. 2 orang pengawal asing terus mengawasinya. Jangankan bermain trik, Windy saja tak berani mendongakkan kepala. Antrian masuk pesawat sangat panjang, tetapi Linda memesan kelas bisnis, jadi dapat melalui pintu akses khusus. Sekelompok orang itu sedang menunggu pengecekan tiket di kelas bisnis. Windy menoleh kepala, tidak ada orang yang mengejar mereka. Ia benar-benar cemas jika begini terus, mereka sungguh akan terbang ke luar negeri. Di saat bersamaan, Tracy membawa orang-orang tiba di bandara. Setelah turun dari mobil, mereka buru-buru berlari ke area pemeriksaan. Cecil dan pengawal lainnya bergegas memeriksa keberadaan Linda. Paula sedang menelpon menghubungi manajemen bandara Polina. Mereka ingin mencari petunjuk dari CCTV bandara. Cara begini akan lebih cepat. Tetapi waktu mereka sangat terbatas. Mereka berkejar-kejaran dengan waktu. Entah menghubungi siapapun tetap harus membutuhkan waktu untuk verifikasi. Tracy panik sekali. Ia berdiri di ruang utama bandara melihat orang-orang yang berlalu lalang di sekeliling. Ia ingin menemukan Carla. Ia sudah mau gila berdasarkan prediksi waktu. Jika segalanya lancar, di saat ini Linda sudah membawa Carla masuk pesawat. Tidak tahu mereka akan kemana. Begitu meninggalkan kota Bunaken, akan susah mencari mereka. Dalam kepanikan itu, Tracy menghalangi setiap anak yang kurang lebih sama besar dengan Carla. Ia ingin memeriksa apakah itu adalah Carla yang sedang menyamar. Tetapi semuanya salah. "Kamu sedang apa? Kenapa menarik anakku?" Para orang tua mendorong Tracy dengan marah. "Aku juga orang yang memanggil satpam. Wanita gila ini menarik anak-anak dan menakuti putriku." "Aku sedang mencari putriku," Tracy menjelaskan. "Ini anakku." Sudah, mungkin anaknya hilang. Jangan panik, kita semua orang tua. Bertoleransilah padanya. Dasar gila. Para orang tua itu membawa anak-anak pergi dengan marah. Tracy tak punya arah, tidak tahu cara mencarinya. Sedangkan di saat ini, Cecil tidak menemukan petunjuk apapun. Orang Paula yang hubungi harus melakukan pengajuan kepada atasan dulu. Mereka masih perlu memverifikasi identitas mereka. Paula mengamuk.
Sekarang ini masalah darurat. Menunda 1 menit saja bisa menjadi masalah besar. Tak bisakah mengutamakan masalah ini dulu? Maaf, kami melaksanakan sesuatu sesuai prosedur. Kamu... Tracy, di saat ini terdengar suara familiar. Tracy menoleh, ia melihat sosok Daniel dengan buru-buru lari mendekat. Ia menunjuk akses khusus. Masuk dari sana, aku sudah mengaturnya. Cepat, Tracy lekas memanggil pengawalnya berjalan ke akses khusus itu. Kamu sudah memeriksanya? Penerbangan apa? Sambil berlari, Tracy bertanya dengan buru-buru. Ke Chiang Mai, Thailand. Linda sungguh pintar mencari tempat, Tracy berkata sambil menggetakkan gigi. Ia berpikir, tempat itu adalah tempat traumaku. Jadi aku tidak akan pernah memikirkan bahwa ia akan membawa Carla ke Chiang Mai. Tempat paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Daniel mengenyitkan kening. Kurasa ia berpikir demikian. Bagaimana kamu bisa tahu nomor penerbangannya? Tracy bertanya dengan penasaran. Orang-orangku tak menemukannya. Dani menelpon memberitahuku. Daniel berkata, ia terluka, dipukuli Linda dan dikurung selama sebulan. Tadi baru dilepaskan. Windy sengaja membocorkan informasi padanya saat menelponnya tadi. Persis dengan tebakanku. Tracy marah dan cemas. Windy sungguh ceroboh. Kenapa tidak langsung memberitahuku? Aku bisa menyelamatkan orang. Untuk apa dia menerima ancaman Linda? Keprihatinan berubah menjadi masalah. Daniel lebih objektif. Sekarang mereka sudah masuk pesawat. Harus cepat dihentikan. Kamu cepat beritahu bandara. Hentikan penerbangan itu. Tracy buru-buru mendesak. Atasan masih dalam pengajuan. Di saat seperti ini masih mengajukan? Tracy sudah mau mengamuk. Jika terjadi sesuatu dengan putriku, mereka akan berakhir. Di sini bukan negara Embron. Tidak ada hak istimewa. Daniel mengingatkan. Sekarang kita sudah tahu lokasinya. Aku sudah menghubungi pihak polisi Thailand. Tracy sama sekali tidak mendengarkan. Ia melangkah dengan cepat menuju pintu ruang tunggu penerbangan. Di saat ini Linda dan yang lainnya sudah masuk pesawat. Linda menghela nafas lega sedikit. Pesawat akan segera terbang. Akhirnya ia bisa meninggalkan tempat mengerikan ini dengan aman. Di tangannya ada kartu as. Ia tidak takut dikejar oleh keluarga Moore dan keluarga Wellens. Ia sudah memikirkan dengan baik tinggal di Chiang Mai sementara waktu dulu. Setelah badai berlalu baru mencari tempat lain. Setelah tiba di Thailand, kamu akan melepaskan kami kan? Windy bertanya dengan ketakutan. Diam. Linda bergumam rendah lalu melihat sekeliling dengan serius. Ia takut ada yang mendengar. Tidak ada gunanya membawa kami. Windy menekankan suaranya. Carla berada di tanganmu. Presiden Daniel dan Kak Tracy pasti mengejarmu. Lebih baik kamu melepaskan kami. Mereka pun tidak akan memburumu. Kamu kira aku bodoh? Linda mengenyitkan kening berbicara dengan suara rendah. Aku membunuh Bibi Chuni dan pernah menginjak kepala Tracy menghinanya. Ia pasti tidak akan melepaskanku. Jika dia di tanganku, tidak ada kartu as ini, mereka tidak akan berani padaku. Tapi, tutup mulutmu. Linda menunjukkan mengancam. Bicara lagi, aku akan membunuhmu. Windy tidak berani bicara lagi. Ia hanya memeluk Carla dengan erat. Nona, anak sedang tertidur. Di saat ini pramugari mendekat bertanya, harap didudukkan di tempat duduknya dan pasangkan sabuk pengaman. Pesawat akan segera terbang. Baik, terima kasih. Linda menjawab dengan sopan lalu tersenyum kepada Windy. Ayo, cepat lakukan. Ia terus digendong olehmu. Ia sudah berkeringat. Windy tidak berani bicara. Ia meletakkan Carla di atas kursi dengan hati-hati lalu memasangkan sabuk pengaman.
Di saat bersamaan efek obat tidur sudah mau habis, Carla mulai sedikit bergerak dan ada tanda-tanda bangun. Ekspresi Linda berubah tepat di saat pramugari sudah pergi. Ia bertanya dengan suara rendah, "Apa yang terjadi? Bukankah aku bilang padamu untuk beri obat tidur yang banyak? Kenapa dia sudah mau bangun?" "Ia sedang sakit, tidak boleh makan terlalu banyak obat tidur," Windy menjelaskan dengan suara rendah. "Ini adalah batas normalnya." "Jika dia bangun dan menangis bagaimana?" Wajah Linda suram. "Sekarang beri dia obat lagi." "Tidak bisa, dia tidak boleh makan lagi." Windy menggeleng-gelengkan kepala dengan cemas. Orang-orang di sekeliling melihat ke arah mereka, merasa beberapa orang ini aneh. Linda memelototi Windy, lalu agar tidak menarik perhatian, ia tak banyak bicara lagi, hanya mengambil 2 butir obat tidur yang dipecahkan menjadi bubuk dan memasukkannya ke dalam botol minuman, lalu mengocoknya. Ia hendak memberi Carla minum. "Tidak boleh, tidak boleh." Windy buru-buru menghentikan. "Enyah!" Linda mendorong tangannya, tetapi Windy tetap berusaha melindungi Carla. 2 orang itu saling tarik-menarik menjadi pusat perhatian para penumpang. Penumpang yang sedang tidur di samping bergumam, "Berisik sekali, bisa tenang sedikit." Di saat ini pramugari juga mendekat. "Apa yang terjadi?" "Tidak apa." Linda memelototi Windy dengan bengis mengisyaratkan jangan asal bicara. Windy menundukkan kepala, tidak berani bersuara. Ia sekarang sangat bimbang perlu memberitahu pramugari atau tidak. Jika diberitahu, apakah para penumpang dapat menghentikan Linda? Tetapi ketika melihat 4 orang pengawal asing itu, nyali Windy menjadi kecil. Orang-orang ini bisa membunuh orang jika mereka terprovokasi, mungkin akan melibatkan seluruh penumpang di pesawat. "Silakan pasang sabuk pengaman, pintu pesawat akan segera ditutup," pramugari mengingatkan. "Masih belum tutup pintu pesawat?" Linda bertanya dengan tercengang. "Kita sudah masuk pesawat begitu lama, kenapa masih belum ditutup juga?" "Ada seorang penumpang sedang dalam perjalanan kemari," pramugari menjelaskan. "Kopernya sudah masuk pesawat." "Omong kosong apa ini?" Linda melirik jam tangan dan warah. "Waktu penerbangan sudah lewat, masih tidak terbang. Apa waktu kami tidak penting?" "Bukan begitu, Nona. Masalahnya penumpang itu, karena 1 orang telat, maka harus membuat seluruh penumpang pesawat menunggunya." Linda berseru kencang. Ia mulai memperkeruh keadaan. "Jika ia tidak kemari, apa kami akan terus menunggu di sini? Hari ini adalah hari raya. Penerbangan hari ini sangat banyak. Jika mau terus menunda, antrian penerbangan ini akan disalip oleh penerbangan lain hingga nanti tidak tahu harus tunggu berapa lama, dan kemungkinan penerbangan dibatalkan." Ini pramugari baru saja ingin menjelaskan, para penumpang juga mulai ribut-ribut. Benar, waktu kami juga sangat berharga. Tidak boleh karena 1 orang telat, maka mempengaruhi perjalanan kami. Benar sekali, jika penerbangan kami disalip, kami tidak tahu kapan akan terbang. Cepat, tutup pintu pesawat atau kami akan menggugat kalian. Beberapa pramugari berusaha menjelaskan, tetapi mereka semua tidak ingin mendengar. Linda menghasut beberapa kali. Kiamat lagi, pramugari bergegas meminta instruksi kapten. Linda sangat cemas jika begini terus Tracy dan Daniel dapat mengejar kemari, sedangkan Windy malah agak berharap. Sebelumnya ketika menelpon Danny, ia sengaja membocorkan informasi. Seharusnya Danny telah memberitahu Tracy dan Daniel. Tidak tahu apakah mereka sudah kemari atau belum. Di saat ini Daniel dan Tracy sudah tiba di pintu penerbangan, tetapi jembatan sambung ke pesawat telah dievakuasi. Penumpang kelas bisnis terakhir diantar ke pesawat menggunakan mobil khusus. Pintu gerbang penerbangan telah dikunci. Para petugas hendak meninggalkan tempat itu. "Tunggu sebentar." Daniel menarik para petugas itu dan berkata, "Buka pintu. Pesawat XX tidak boleh terbang. Ada penculikan anak dalam pesawat."
Kami tidak menerima informasi. Petugas berkata sambil mengenyitkan kening. Tuan, jika sungguh benar, harap melapor dulu. Sudah tak sempat, buka dulu pintunya. Daniel mendesak. Ini adalah area jalur penerbangan, tidak boleh masuk. Petugas masih sedang menjelaskan, Tracy langsung membawa orang-orangnya maju menghancurkan pintu penerbangan. Hei, apa yang kalian lakukan? Para petugas kelas menghentikan di saat bersamaan memanggil satpam bandara lewat protofon. Mereka sedang menunggah waktu di sini di saat bersamaan penumpang terakhir yang telat datang sudah masuk ke dalam pesawat dengan lancar. Pintu kabin pesawat ditutup. Para awak pesawat lekas menenangkan semuanya. Penumpang terakhir sudah masuk pesawat. Pintu kabin sudah ditutup. Kita akan segera terbang. Silakan semuanya memasang sabuk pengaman. Ketika mendengar ucapan ini, melihat pintu kabin sudah ditutup, Windy langsung putus asa, sedangkan Linda akhirnya menghela nafas lega.